apa sebenarnya isi dari film dokumenter itu menurut sahabat Haryanto? Isinya biasa saja, Ya, betul, sama betul. seperti dengan film-film dokumenter yang lain. Bahkan kalau filmnya yang bersifat komersil itu dianggap film ini sebenarnya tidak menarik. Tidak menarik. Iya. Ya. Tetapi bagi pengamat sosial dan lain orang yang punya kepedulian sosial, ya beberapa muatan dan informasi yang ada di dalam film itu yang menarik bagi mereka, bahwa Jadi itu tersaji fakta bahwa ada masyarakat yang merasa dirugikan, direbut haknya, dan sementara berjuang. memang ini sangat kontroversi karena dari beberapa pihak yang menanggapi film dokumenter Pesta Babi ini, salah satu film yang akan menimbul sebuah perpecahan di antara kita. Bagaimana kira-kira menurut? Ada film dulu namanya filmnya Ceko Mendes. Ya, film itu menarik, yang berkisah soal perjuangan masyarakat Brasil yang memiliki wilayah adat itu yang hendak dieksploitasi oleh pemerintah. Malah film Ceko Mendes tadi jauh lebih keras, lebih sistematis. Dia itu seperti Maluku Utara begitu. Terjadi pembubaran yang dilakukan oleh oknum petugas sehingga merembet ke tempat-tempat yang lain. Bagaimana? Pendekatan-pendekatan militeristik seperti itu kan, ya kata anak sekarang kan tidak zaman lah. Ya. Kan jauh lebih elegan sesungguhnya ketika mereka juga membuat satu film atau mengklarifikasi secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan GAS 34, Gerakan Gagasan Ansor Selayar. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang dimana beliau ini adalah salah satu mantan aktivis gerakan yang kita kenal. Dalam biografi beliau adalah berproses di PMI atau dikenal sebagai PEM 11. Tetapi sebelum kita mengenal beliau lebih dekat lagi, kita ingin sedikit bagaimana menarasikan pengantar terkait apa yang kita bicarakan, yaitu tema kita hari ini, yaitu Pesta Babi, yang dimana salah satu film dokumenter ini sangat berpengaruh di tengah-tengah publik, yang dimana menimbulkan sebuah problematika, menimbulkan sebuah kontroversi tentang film Pesta Babi ini. Di beberapa hari yang lalu, teman-teman GP Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar mencoba melakukan nonton bareng, nonton bersama pengurus dan simpatisan pengurus GP Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar. Tentu di sana setelah menonton banyak persepsi, bahkan perbedaan pendapat dalam film dokumenter tersebut. Kali ini kita telah hadirkan bersama salah satu narasumber kita, dalam hal ini biasa dipanggil sahabat Haryanto. Beliau ini adalah mantan aktivis pergerakan di PMI yang biasa dikenal adalah PEM 11. Namun aktivitas beliau ini tidak diragukan lagi di masanya, selalu menyorot isu-isu nasional, isu-isu publik yang dimana sangat menarik untuk dikupas. Sekiranya sebelum mulai kita memberikan kesempatan kepada narasumber, tentu saya sebagai host ingin mempertanyakan keadaan narasumber hari ini. Bagaimana Pak Kakak sahabat Haryanto, kondisinya hari ini? Alhamdulillah. Mantap. Ya, saya kira ini waktu yang tepat bahwa tema Pesta Babi ini yang sangat viral dan sangat kontroversi di publik harus kita gagas. Tentu selaku mantan aktivis gerakan, kami sangat berharap ada semacam tanggapan atau pencerahan dalam bagaimana menanggapi film Pesta Babi ini.
Mungkin kita mulai dari isi dari Pesta Babi ini. Ini beberapa hari yang lalu teman-teman pengurus GP Ansor melakukan nonton bareng Pesta Babi. Tentu di sana teman-teman pengurus bersama simpatisan pengurus GP Ansor di Kabupaten Kepulauan Selayar ingin mengetahui apa sebenarnya isi dari film dokumenter itu menurut sahabat Haryanto. Ya, makasih kembali saya ucapkan ke teman-teman pengurus GP Ansor dan teamwork dari GAS 34 ini. Siap. Ya, yang menarik memang terkait dengan kontroversi film dokumenter Pesta Babi ini. Ya, saya cerita sedikit soal film ini. Awalnya juga saya pertama kali muncul di media sosial terkait film ini, saya juga penasaran sebenarnya apa ini. Jadi dalam pikiran saya, Pesta Babi itu adalah sebuah film ya kayak film-film biasa, film biasa di bioskop yang dipromosikan lewat media-media sosial secara masif. Tetapi belakangan kemudian media sosial menjadi ribut dengan adanya pembubaran nonton bareng film ini. Iya. Nah, itu juga sekaligus menggugah rasa penasaran saya. Sebenarnya apa sih film ini? Iya. Nah, ini terkait dengan awal kenapa saya menjadi tertarik dengan film ini. Makanya seiring dengan kontroversinya film ini, ya beberapa pengamat perfilman justru bilang bahwa promosi terbesar dari film ini itu karena adanya pembubaran nonton bareng itu. Iya. Ya, artinya andai kata tidak ada pembubaran ini, kecil kemungkinan film ini menjadi ruang diskusi publik. Iya, kecil kemungkinan film ini jadi sesuatu yang kontroversial di masyarakat. Nah, itu terkait dengan apa yang saya tahu, mulai ingin tahu terkait film ini. Iya. Nah, karena rasa ingin tahu saya itulah kemudian saya juga mencoba menelusuri bagaimana cara bisa mengakses film ini. Ya, tentu kita tahu bersama kan di media sosial sudah sering kita nonton penggalan-penggalan dari film tersebut. Tetapi kan menjadi tidak utuh untuk kita juga mau berkomentar di dalamnya, sehingga dengan munculnya beberapa komunitas termasuk komunitas GP Ansor yang nonton bareng ini, ya kita bisa menyaksikan secara utuh isi dari film itu. Ya. Pada dasarnya saya juga bilang bahwa film ini kalau dibilang film dokumenter, ya memang filmnya bersifat dokumen dan isinya biasa saja, ya, sama seperti dengan film-film dokumenter yang lain. Ya, nah kalau kita bicara soal itu, semua saya yakin semua orang-orang yang biasa nonton film, bahkan kalau filmnya yang bersifat komersil itu dianggap film ini sebenarnya tidak menarik. Iya. Sebenarnya tidak menarik. Ya. Tetapi bagi pengamat sosial dan lain orang yang punya kepedulian sosial, ya beberapa muatan dan informasi yang ada di dalam film itu yang menarik bagi mereka tentu. Iya. Jadi iya, memang ini sangat kontroversi karena dari beberapa pihak yang menanggapi film dokumenter Pesta Babi ini
Kak Haryanto, ada yang menganggap bahwa ini film dokumenter merupakan sebuah langkah atau hasil advokasi dari masyarakat adat. Kedua adalah film dokumenter ini dianggap film yang mengedukasi bagaimana terkait kita harus menjaga alam, kelestarian alam untuk keberlangsungan istilahnya yang selalu dikenal anak cucu kita begitu. Di lain sisi, film ini juga dianggap bahwa sebuah film yang dimana mengkritisi pemerintah dengan begitu tajam gitu. Kedua, film ini juga dianggap sebagai salah satu film yang akan menimbul sebuah perpecahan di antara kita. Bagaimana kira-kira menurut pandangan sahabat Haryanto ini terkait pendapat itu? Di masa mahasiswa, Iya. di komunitas kajian saya waktu itu juga sempat menonton salah satu film yang kurang lebih isinya seperti ini, soal bagaimana melindungi hutan adat mereka. Ada film dulu namanya filmnya Ceko Mendes. Ya, film itu menarik, yang berkisah soal perjuangan masyarakat Brasil yang memiliki wilayah adat itu yang hendak dieksploitasi oleh pemerintah. Dan kalau bicara tadi soal dampaknya mengancam integritas, terus mengkritik pemerintah, malah film Ceko Mendes tadi jauh lebih keras, lebih sistematis kritikannya. Tetapi menurut saya film ini menarik karena mengungkap bahwa di dalam isi film Pesta Babi ini itu kan kita disajikan fakta, informasi bahwa ada wilayah tanah adat, ada komunitas lokal yang hidup di area itu, Iya. yang merasa terganggu dengan kehadiran pembangunan PSN ini. Oh iya, Ya. siap. Itu yang terjadi dalam film ini kan. Siap. Ada fakta bahwa ada komunitas yang hidup di area itu dan merasa terganggu, dan sampai sekarang tetap berjuang untuk mempertahankan hak wilayah mereka. Iya. Itu. Jadi, iya, memang dalam film itu sangat jelas. Saya juga sempat nonton. Tetapi ini kan selagi-lagi kita harus akui bersama bahwa dalam film dokumenter yang ditayangkan itu, semua aktivitas yang dilakukan oleh para perusahaan itu ada kaitannya dengan negara. Selagi-lagi ini merupakan sebuah proyek negara, yaitu proyek strategis nasional yang digadang-gadang sebagai proyek strategi nasional, dan ini memang negara bertujuan untuk bagaimana untuk kepentingan masyarakat juga ke depan. Tetapi setelah kita melihat dalam film itu, ternyata banyak referensi yang kita dapat. Negara ini sudah beberapa kali melakukan program strategis nasional dari masa pemerintahan Soeharto, SBY, Jokowi yang ada di Kalimantan, ya. Dan itu dalam film itu dianggap gagal, ya begitu kira-kira. Sementara negara sampai hari ini dengan semangatnya yakin ketika itu proyek itu sukses, maka itu akan mampu bagaimana memberikan sumbangsi positif dalam kehidupan atau ekonomi masyarakat lokal yang ada. Kira-kira bagaimana ini dengan yang disampaikan oleh sahabat Haryanto tadi? Di sana ada masyarakat adat yang dimana harus dipaksa untuk pindah dari tempat itu karena proyek strategis nasional ini, gitu. Ya,
kita tidak bisa menutup mata bahwa program strategis nasional itu oleh negara memang diniatkan dalam kerangka mensejahterakan kita sebagai warga negara. Kita tentu mendukung upaya pemerintah dalam kerangka upaya membuat program yang notabene akan kembali menjadi sesuatu yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di dalam film itu tersaji fakta bahwa ada masyarakat yang merasa dirugikan, direbut haknya, dan sementara berjuang. Dan itu dengan munculnya film ini kan baru tersaji. Informasi itu baru kita ketahui bahwa ada komunitas yang sedang berjuang di sana. Nah, saya kira di samping niat baik pemerintah ini, tentu pemerintah juga butuh atau perlu mengambil tindakan dan upaya-upaya yang lebih humanis dalam rangka bagaimana membangun dialog saling pengertian antara negara dan memberikan pengertian kepada komunitas masyarakat yang hidup di sana, sehingga kemudian tidak terjadi apa yang tergambar dalam film itu. Ya. Di dalam film itu kan para 5 perwakilan suku di komunitas itu kan berbicara berbagai hal terkait perebutan hak wilayah adatnya, terus mereka akses hidupnya merasa terancam. Banyak hal lah yang pada intinya mereka keberatan dan merasa dirugikan terhadap hal itu. Nah, di gambaran film itu juga kan digambarkan bagaimana perjuangan mereka hingga membuat salib raksasa yang menandai area wilayah mereka, terus sampai pada perjuangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kan ini tidak pernah tersaji di hadapan kita semua bahwa ada upaya-upaya itu yang dilakukan oleh komunitas yang hidup di sana. Nah, oleh karenanya tentu dengan adanya gambaran film ini, ya kita tentu berharap pemerintah juga bijak menyikapi hak-hak hidup masyarakat komunitas yang hidup di sana. Nah, itu tentu harapan kita. Ya, sekali lagi bahwa program strategis nasional tentu kita mendukung niat baik pemerintah, tetapi juga dengan sendirinya tidak menghilangkan hak-hak hidup, hak sosial, sampai pada hak politik warga negara. Ya. Iya. Sangat penuh dinamika ya ketika menonton film Pesta Babi ini, Kakak Haryanto. Jadi memang kita sangat berharap juga kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan terkait hak-hak masyarakat adat yang ada di sana. Karena di film yang kita nonton ini, di sana menggambarkan bahwa ada hak-hak suku adat, masyarakat adat yang tidak diperhatikan, dan bahkan hak tempat tinggal mereka, tempat untuk hidup mereka itu diambil alih secara paksa. Dan itu tentu kita sangat nampak, kita melihat di film dokumenter itu ada juga keterlibatan oknum petugas dalam mempermudah proyek strategi nasional ini. Dan ini yang menjadi kontroversi di tengah-tengah kita hari ini. Ini kok berefek sekali dengan film Pesta Babi ini dilaksanakan di mana-mana. Yang saya tahu, yang pertama saya tahu informasi di media itu seperti di Maluku Utara begitu. Terjadi pembubaran yang dilakukan oleh oknum petugas sehingga merembet ke tempat-tempat yang lain.
bagaimana sekaligus menjadi iya promosi besar ini film ini. film ini secara tidak langsung dengan kontroversi yang itu menjadi viral. Kira-kira bagaimana menurut pandangan sahabat Haryanto ini? Ya, itu yang sebenarnya semua orang menyayangkan itu. Ya. Ya, perilaku pembubaran paksa nonton bareng itu kan yang mengawali kontroversi film ini. Ya, padahal kita tahu ya era sekarang, era digitalisasi, arus informasi yang begitu kencang, mudah diakses oleh publik. Pendekatan-pendekatan militeristik seperti itu kan, ya kata anak sekarang kan tidak zaman lah. Ya, mestinya menyikapi kontroversi ini. Ya, satu contoh umpamanya satu institusi yang merasa dirugikan karena disebut di dalam film Pesta Babi ini. Merasa dirugikan institusinya karena merasa dilibatkan dan tertuduh. Ya, kan jauh lebih elegan sesungguhnya ketika mereka juga membuat satu film atau mengklarifikasi secara terbuka terkait dengan keberadaan mereka di lokasi tersebut. Ya, apa tujuannya? Kalaupun disebut bahwa ada intimidasi, ada kekerasan yang berlangsung, itu juga bisa diklarifikasi secara umum, lebih masif, dan itu jauh lebih elegan dibanding model pendekatan militeristik dengan membubarkan paksa nonton bareng tersebut. Ya, kan era zaman sekarang ini kan era informasi terbuka, semua orang juga dengan mudah mengakses klarifikasi institusi atau bahkan negara sendiri juga kan bisa membuat satu film yang bicara khusus soal bagaimana mensukseskan proyek strategis nasional ini dan goalnya kemana, kan jauh lebih menarik itu, sehingga informasi di ruang publik itu berimbang. Betul. Selama ini kan akhirnya tanggapan masyarakat, rasa pesimisme masyarakat terkait dengan proyek strategis nasional yang Bunjo tadi sebutkan bahwa ada rentetan proyek nasional yang dianggap gagal, itu kan membangun rasa pesimisme di tengah masyarakat bahwa jangan-jangan proyek strategis nasional yang dilangsungkan di Papua ini juga akan mengalami kejadian yang sama. Nah, sehingga dengan pembubaran film ini, pembubaran paksa nonton bareng film ini, itu semakin mengakumulasi rasa pesimisme masyarakat terkait dengan program strategis nasional ini. Kan saling berhubungan pastinya. Apalagi di dalam film itu kan memang disebutkan rentetan mulai dari 2010 program strategis nasional itu yang ada di Kalimantan, ada di Papua sendiri, itu kan disebut di dalam film itu, dan itu semakin pembubaran itu semakin mengaminkan publik bahwa memang jangan-jangan proyek ini juga akan berakhir seperti itu. Ya, jadi ya ini tadi harapan kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia, pendekatan-pendekatan militeristik dalam upaya pemerintah, upaya niat baik pemerintah membangun sebuah program untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak lagi dilakukan seperti di masa lalu. Ya, karena ya itu tadi bahwa secara informasi mudah diakses, kemudian SDM kita kan makin hari juga makin bagus, sehingga daya kritis dan kesadaran masyarakat kita juga semakin tinggi, sehingga pendekatan-pendekatan militeristik yang dilakukan oleh negara sebisa mungkin ya juga tidak lagi dipakai. Betul. Ya. Jadi memang harapan kita juga seperti apa yang diharapkan oleh
sahabat Haryanto ini, seharusnya negara bagaimana menanggapi film Pesta Babi ini dengan positif, sehingga diharapkan juga untuk membuat sebuah edukasi terkait program nasional asas manfaat dari program strategis ini. Mungkin ditampilkan kira-kira gambarannya gimana ke depan ketika sukses program nasional ini, begitu. Jadi pemerintah tidak mesti melakukan semacam pembukaman, begitu ya, di mana alergi dengan kritik yang dilakukan oleh masyarakatnya. Ya. Tentu dengan persoalan ini harapan kita pemerintah ke depannya mampu mengedukasi, mengevaluasi apa yang sudah dilihat oleh masyarakat di media sosial, ya terutama media sosial, bahkan di media cetak juga sudah mulai tersebar, begitu kira-kira. Jadi mungkin karena ini pembahasannya sangat berdinamika juga dan sangat juga dinanti-nantikan oleh masyarakat terkait sampai di mana endingnya. Mungkin ini bukan pertama kali nanti atau yang terakhir kali, tetapi akan nanti ada pertemuan-pertemuan atau tamu-tamu yang akan bisa menyampaikan ide dan gagasannya untuk menanggapi persoalan Pesta Babi ini. Betul. Ya. Untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita tutup, saya sangat berharap kepada sahabat Haryanto selaku mantan aktivis gerakan yang dimana memiliki pengalaman dalam membuat suasana yang gaduh menjadi teduh dalam menyikapi sebuah persoalan. Kami sangat berharap ada mungkin pesan moral atau pesan atau semacam ide dan gagasan atau memberikan arahan kepada publik, terutama pemuda, mahasiswa dan masyarakat ke depan, kira-kira bagaimana untuk menyikapi persoalan yang kontroversi ini, dalam hal ini menanggapi Pesta Babi. Ya. Menurut saya, pertama terkait kontroversi Pesta Babi ini, ya kan ada dua pihak yang sementara dalam tanda petik berseteru, antara produser film ini dengan institusi negara, ya. Karena saya bilang salah satu institusi atau dua institusi negara yang menjadi aktor yang disebut di dalam film ini. Kita kan tidak bisa juga menyebut bahwa negara secara keseluruhan, karena faktanya hari ini Menkumham, Menko Pak Yusril kan bicara tidak ada masalah dengan film itu, silakan nonton terkait bersama. Pemutaran film itu ternyata ada jadi persoalan menurut Menko. Artinya dalam ranah pemerintah itu tidak bisa kita menyamaratakan bahwa ini atas nama negara pelarangan film ini. Ya, betul. Ya, itu yang pertama. Poin yang pertama. Ya, poin yang pertama. Yang poin selanjutnya, saya kira kita sebagai masyarakat sekali lagi tetap harus bijak melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya juga punya niat baik dalam rangka bagaimana membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Apakah modelnya lewat program strategis nasional ataupun program-program lainnya. Nah, meskipun kemudian kita juga sebagai masyarakat harus tetap kritis melihat sisi negatif yang bisa berdampak buruk terhadap kehidupan warga negara. Ya, contohnya tadi di dalam film dokumenter ini kan ternyata di balik desain program yang begitu bagus, besar,
ternyata kan ada hak-hak warga negara yang dilanggar di situ. Iya. Nah, inilah pentingnya sesungguhnya dialog, mengedepankan dialog sehingga apa yang diniatkan oleh pemerintah itu bisa dipahami dan akan ada solusi bersama antar pemerintah dan warga negara untuk sama-sama mensukseskan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Terus selanjutnya, ya harapan kita tentu bahwa pembubaran nonton bareng seperti ini itu tidak lagi terjadi di masa akan datang, karena pendekatan, sekali lagi, bahwa pendekatan militeristik itu sesungguhnya norak dan menjadi bahan tertawaan lah di zaman sekarang ini, karena informasi apapun sekarang sangat nihil untuk bisa disembunyikan. Betul. Semua orang, semua fasilitas yang ada hari ini itu bisa menjadi mata, telinga bagi warga negara, sehingga hal-hal negatif yang berupaya disembunyikan itu bakal sia-sia, termasuk dengan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh semua pihak. Itu tidak lagi bisa disembunyikan. Oleh karenanya saya bilang upaya-upaya militeristik kekerasan, ya kita sebagai warga negara tentu berharap tidak lagi menjadi pilihan bagi negara atau institusi untuk menjadi sebuah tindakan dalam merespon sesuatu. Kan jauh lebih elegan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita bicara bahwa film ini kan kita adalah sebuah wacana yang membangun sebuah tesis, ya lebih elegan ketika institusi atau pemerintah juga membuat satu hal yang sama yang bisa mengklarifikasi dan menjadi antitesis dari film ini, sehingga ruang publik terbuka dan silakan menjadi pilihan masing-masing bagi kita soal siapa yang mendukung apa, itu biarkan publik yang menilai, dan yang pada intinya bahwa gagasan akan melahirkan diskursus dan akan menemukan solusi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan dirasakan oleh masyarakat dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Kayak kita di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Saya kira itu, Bung John. Siap, terima kasih sahabat Haryanto. Sangat luar biasa pesan moralnya. Yang saya tangkap adalah, pertama, kita sangat berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, untuk bagaimana menyampaikan secara terbuka dengan persoalan ini. Tidak ada masalah persoalan masyarakat melaksanakan nonton bareng, yaitu melaksanakan nonton bareng pesta babi. Dan kedua yang saya petik adalah kita sangat berharap kepada pemerintah untuk menanggapi sebuah persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Tentu harus ada semacam pembanding, melakukan edukasi, terutama tadi yang saya tangkap yaitu dari sahabat Haryanto, pemerintah segera melakukan dialog untuk bagaimana mencari jalan keluarnya, entah itu dengan cara memanggil, seumpamanya ini adalah persoalan film dokumenter pesta babi, kita memanggil ya siapa sutradaranya, siapa aktor di balik ini, untuk berdialog
Setelah itu pemerintah juga memberikan edukasi terkait program-program nasional yang strategis yang dimana tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu segera dipublikasikan juga supaya masyarakat bisa menilai dan bisa mengimbangi persoalan-persoalan isu-isu yang dianggap bahwa dituduh pemerintah dalam hal ini merusak lingkungan dan ada kepentingan-kepentingan di dalam program itu. Ya, sebelum kita memutus podcast kita dalam kesempatan ini, mungkin saya berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan closing statement sebagai nasihat di penghujung acara kita. Dipersilakan dengan ya. Saya kira begini, niat baik yang tidak dilaksanakan secara baik pasti melahirkan persoalan di kemudian hari. Sama juga bahwa kekerasan apapun bentuknya dan atas nama apapun itu tidak bakal menghilangkan dari sebuah masalah, pasti akan berujung masalah. Sehingga sekali lagi bahwa kekerasan bukan solusi tepat untuk menanggapi sebuah persoalan. Terima kasih. Siap, mantap. Itulah closing statement yang disampaikan oleh sahabat kita yaitu Kakak Haryanto. Sangat menarik bahwa dengan niat yang baik, insya Allah akan kita temukan hasil yang baik. Sebuah persoalan-persoalan harus diselesaikan dengan dialog tanpa harus melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.